Halo semuanya sahabat tentang fakta, kembali lagi di channel tentang fakta. Kali ini akan membahas 7 fakta Masjid Istiqlal. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and share, ya teman-teman. Masjid Istiqlal yang berada di kawasan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat ini, berusia 41 tahun. Masjid yang didapuk sebagai lambang keberagaman tersebut menyimpan beragam sejarah yang sangat menarik. Salah satunya adalah menggunakan jasa seorang arsitek yang beragama Kristen Protestan, Frederick Silaban. Sedikit napak tilas yuk, sembari mengenali beberapa fakta unik Masjid Istiqlal berikut ini. 1. Istiqlal termasuk 10 masjid terbesar di dunia. Selain menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara, Istiqlal masuk dalam jajaran 10 masjid terbesar sedunia, yakni di urutan ke-9. Kapasitasnya bisa menampung hingga 200.000 jamaah. Adapun posisi pertama diduduki oleh Masjidil Haram di Mekah dengan kapasitas 1,5 juta jamaah. 2. Istiqlal dibangun di lahan bekas benteng Prince Frederick. Lokasi pembangunan Masjid Istiqlal menuai banyak kontroversi. Ada perbedaan pendapat antara Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta menunjuk kawasan Mo. Husni Tamrin sebagai lokasi pembangunan. Menurut dia, kawasan itu bisa menghemat biaya pembangunan, sebab tidak memerlukan anggaran untuk penggusuran bangunan-bangunan yang ada di atas dan di sekitar lokasi. Sedangkan, Presiden Soekarno mengusulkan Taman Wilhelmina yang berada tepat di sekitar bangunan pemerintahan dan pusat perdagangan. Di samping itu, menurut Soekarno, masjid harus selalu berdekatan dengan keraton atau alun-alun. Mungkin ini sebabnya, di setiap alun-alun kota selalu ada masjid besar di dekatnya. Nggak cuma itu saja, dipilihnya Taman Wilhelmina diharapkan pula terjadi kerukunan antar umat beragama. Sebab berdekatan dengan gereja katedral yang jadi simbol semangat persaudaraan, persatuan, dan toleransi beragama sesuai Pancasila. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya Taman Wilhelmina dipilih sebagai lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Akhirnya, benteng Belanda Prince Frederick yang dibangun pada 1837 dibongkar untuk pembangunan masjid. 3. Banyak halangan selama proses pembangunan Masjid Istiqlal. Masalah tidak berhenti begitu saja, proses pembangunan masjid ini harus mangkrak cukup lama. Setelah Presiden Soekarno melakukan pemancangan tiang pertama pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, Masjid Istiqlal baru rampung 17 tahun kemudian. Lamanya pelaksanaan pembangunan dikarenakan ada banyaknya insiden mencekam di Indonesia. Meskipun sudah merdeka, Indonesia dihadapkan dengan pertikaian antar partai politik hingga peristiwa G30 SPKI. Maka dari itu, pembangunan dihentikan hingga suasana mencekam mereda. Akhirnya pada 1966, Menteri Agama Muhammad Dahlan kembali memelopori pembangunan masjid. Memakan biaya APBN sebesar 7 miliar dan 12 juta dolar. Masjid Istiqlal baru diresmikan tanggal 22 Februari tahun 1978. 4. Istiqlal merupakan salah satu karya terbaik anak pendeta. Seperti yang diharapkan Presiden Soekarno, Masjid Istiqlal memang tepat untuk menggambarkan kerukunan antar umat beragama. Tempat ibadah bagi umat muslim ini merupakan rancangan penganut Kristen Protestan dan anak seorang pendeta asal Bonadolok, Sumatera Utara. Frederick terpilih sebagai pemenang dari hasil lomba sayembara rancang masjid yang diadakan pada tanggal 22 Februari tahun 1955. Bung Karno langsung menjuluki Frederick sebagai "by the grace of God" karena memenangi sayembara tersebut. Dengan desain berjudul Ketuhanan, dia mengaku tidak tahu dapat dari mana inspirasi rancangan tersebut. Dia hanya memberikan kaidah-kaidah arsitektur yang sesuai dengan iklim Indonesia dan berdasarkan yang dikehendaki orang Islam terhadap sebuah masjid. 5. Banyak kaidah Islam yang diaplikasikan dalam Masjid Istiqlal. Seperti yang disinggung di atas, konsep pembangunan Masjid Istiqlal ini begitu kaya makna.
Berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektare, masjid memiliki kubah bergaris tengah 45 meter yang ditopang 12 pilar raksasa dan 5.138 tiang pancang. Diameter 45 meter merupakan simbol penghormatan dan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia pada 1945. Jumlah pilar tersebut merupakan simbol angka kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Terdapat air mancur besar melambangkan tauhid yang dibangun di sebelah barat daya. Dilengkapi pula menara setinggi 6.666 cm, sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. 6. Istiqlal memiliki 7 pintu yang fungsinya berbeda-beda. Tak kalah spesial, terdapat 7 pintu utama di Masjid Istiqlal yang penamaannya sesuai Asmaul Husna. Di antaranya Al-Fatah, As-Salam dan Ar-Rozak sebagai pintu utama, dan Al-Qudus, Al-Malik, Al-Ghaffar, Ar-Rahman yang memiliki fungsi masing-masing. 7 pintu ini melambangkan 7 lapis langit dalam ajaran Islam dan 7 hari dalam seminggu. Al-Fatah, gerbang pembuka, merupakan pintu utama yang terletak di sisi timur laut. Pintu yang berhadapan langsung dengan gereja katedral ini selalu dibuka untuk masyarakat umum. Ada Al-Malik di sisi barat yang merupakan pintu VVIP yang digunakan untuk tamu penting, seperti presiden, wakil presiden, dan tamu negara yang berkunjung. 7. Masjid Istiqlal memiliki berbagai elemen yang super jumbo. Masjid Istiqlal memiliki teras besar seluas 29,8 ribu meter persegi. Dari teras ini, kamu bisa melihat satu menara tinggi melambangkan Allah yang Maha Esa. Biasanya, teras juga digunakan untuk peragaan latihan manasik haji. Ada pula beduk raksasa seberat 2,3 ton. Beduk yang terbuat dari kayu meranti ini diambil dari pohon berumur 300 tahun. Bagian depannya berdiameter 2 meter dan bagian belakang 1,71 meter. Nah, itulah sedikit fakta menarik seputar Masjid Istiqlal yang harus kamu tahu. Sudah pernah ke sini berapa kali? Tuliskan di kolom komentar tentang pendapatmu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, biar tidak ketinggalan tentang fakta-fakta dunia. Ketemu lagi bersama saya Mimin di video selanjutnya ya teman-teman.